حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan dari seluruh media. Terima kasih atas kehadirannya untuk yang kedua kali setelah tadi acara dengan MPR. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan pernyataan resmi Muhammadiyah ya mengenai permasalahan HAM di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok yang sekarang menjadi isu. Saya ditemani oleh Pak Abdul Muhsin Sekum, kemudian Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ketua Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri PP Muhammadiyah, dan Prof. Suyatno, Bendara Umum PP Muhammadiyah. Nanti akan kami persilakan Pak Mufti untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis. Saya ingin sedikit memberi pengantar. Hal yang sekarang menjadi isu dan diangkat di tingkat internasional soal ormas Islam yang terkait dengan Uighur atau pelanggaran HAM di Uighur. Sebenarnya kami melihat dalam dua posisi. Posisi pertama, posisi politik bilateral antar negara dan juga dari pendekatan struktural sebenarnya yang menyangkut hak asasi manusia atau yang disebut pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara itu ya tentu itu kaitannya dengan PBB, institusi-institusi lembaga internasional, dan juga hubungan bilateral antar negara. Nah, kami sudah memberi masukan kepada pemerintah Indonesia yang menyangkut apa yang disebut permasalahan HAM di Uighur, sebagaimana juga selama ini kami menyoroti apa yang terjadi di Rohingya, di Myanmar, di Palestina, di Yaman, dan lain sebagainya, yang itu problem kemanusiaan universal. Nah, Muhammadiyah tentu ranahnya itu ranah kemanusiaan, ranah moral sebagai kekuatan Islam yang tentu kami suarakan juga tanpa mengenal itu kaitannya dengan agama, ras, etnik, dan suku bangsa. Nah, dalam konteks ini juga tentu kami ingin melihat semuanya secara proporsional. Karena itu ketika ada tudingan gitu ya, bahwa ormas-ormas Islam di Indonesia, ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang dikaitkan dengan persoalan Uighur, maka kami ingin menyampaikan pernyataan resmi. Itulah keadaan dan sikap pimpinan pusat Muhammadiyah, yang kami persilakan Pak Mufti untuk membacakannya. Terima kasih Pak Haidar. Saya akan membacakan pernyataan pers pimpinan pusat Muhammadiyah tentang permasalahan HAM di Xinjiang. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati permasalahan hak asasi manusia di Xinjiang dan pemberitaan media massa asing, nasional, dan media sosial, pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut. 1. Menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Tiongkok terhadap PP Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama Indonesia atas permasalahan HAM di Xinjiang.
Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan pusat Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf pada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya. 2. Mendesak pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyarakat Uighur. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas. 3. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait dengan pelanggaran HAM atas masyarakat Uighur, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya. 4. Mendesak Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang. 5. Mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya. 6. Menghimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. Hendaknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja menjadikan masalah Uighur sebagai komoditas politik kelompok dan partai tertentu, serta mengadu domba masyarakat dengan menyebarkan berita yang menyesatkan dan memecah belah umat dan bangsa melalui media sosial, media massa, dan berbagai bentuk provokasi lainnya. 7. Menghimbau kepada warga Perserikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas, berpegang teguh pada fiqh dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan, sikap, dan pandangan Muhammadiyah disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk perdamaian dunia, perlindungan atas kemanusiaan, dan keselamatan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib. Jakarta, 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, bertepatan dengan 16 Desember 2019 Miladiah. Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, ditandatangani. Sekretaris Umum Abdul Mukti, ditandatangani. Demikian kami bacakan secara utuh pernyataan pers pimpinan pusat Muhammadiyah tentang permasalahan HAM di Xinjiang. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Haidar. Jadi sikap resmi Muhammadiyah sudah terang benderang ya. Nah, dan PP Muhammadiyah lah yang pertama kali ketika dikunjungi oleh Dubes RRT untuk agar pemerintah Tiongkok membuka akses siapa saja bisa datang ke Uighur, ke Xinjiang. Ini termasuk yang kemudian malah direspon dengan sangat positif. Nah, ketika kunjungan ke sana itu juga ini ada Pak Junaidi sekaligus sebagai ketua
Majelis Ulama Indonesia yang saat itu juga datang. Ada Ustadz Ziyad Maskur, Muhammad Ziyad, Pak Muhammad Ziyad yang juga ikut rombongan ke sana. Nah, biar segala sesuatunya nanti kalau ingin ada pertanyaan, kami persilakan nanti Pak Muti, Pak Junaidi, Pak Ziyad, Pak Yatno. Ya, jadi karena ini sudah segalanya lengkap, sementara saya ada acara lain, saya mohon pamit. Tapi insya Allah nanti lengkap akan dijawab oleh Pak Muti, Pak Ziyad, Pak Junaidi dengan Pak Yatno. Jadi terima kasih, monggo Pak Muti. Jadi terima kasih Pak Eda. Mohon maaf beliau ada acara lain yang harus dilaksanakan beliau sebagai bagian dari tugas ketua umum. Saya sendiri secara pribadi belum pernah ke Xinjiang, walaupun pengen juga sebenarnya. Tetapi untuk lebih lanjut silahkan jika rekan-rekan wartawan ada yang ingin ditanyakan, diperdalam dari pernyataan pers yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan. Yang mana dulu ini? Kita mulai dari 1, 2, 3. Ya. Yang hijau, yang kacamata, dan yang warna hitam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Santi. Saya dari media IDN Times. Saya sudah membaca pemberitaan Wall Street Journal yang terbit pekan lalu. Walaupun itu sebenarnya tidak bisa diakses secara gratis ya. Saya harus berlangganan. Jadi untuk memahami konteks pemberitaannya harus membayar sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan, pemberitaan di situ mengatakan bahwa sikap PP Muhammadiyah yang semula vokal menentang terhadap represi yang diduga dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ke umat Muslim di Xinjiang itu berubah melunak setelah melakukan kunjungan yang memang diundang oleh pemerintah Tiongkok. Yang ingin saya tanyakan, apakah sikap itu tetap sama ketika memberikan surat terbuka pada tahun lalu dengan usai berkunjung ke Xinjiang dan melihat langsung camp itu kan ya, waktu bulan Februari kalau nggak salah kunjungannya ya Pak, gitu. Kemudian sebenarnya bagaimana sih hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan ormas-ormas Islam ini? Saya memahami di tulisan itu hanya ada satu baris kalimat dalam bahasa Inggris yang menyebut bahwa nggak mengatakan diduga tapi menerima donasi, tapi hanya itu, tidak disertai dengan bukti apakah donasi itu kemudian bisa dikatakan suap begitu terhadap ormas Islam yang ada di Indonesia dari pemerintah Tiongkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa saya langsung jawab ya. Jadi Muhammadiyah tidak menerima donasi dari pemerintah Tiongkok. Muhammadiyah tidak menerima donasi dari pemerintah Tiongkok dalam bentuk apapun, Kemudian yang kedua, kunjungan PP Muhammadiyah ke Xinjiang itu bersama-sama dengan rombongan dari ormas Islam yang lain, dan informasi yang saya peroleh juga ada sebagiannya adalah wartawan. Tapi soal ini nanti biar dijelaskan oleh Pak Kiai Muji Junaidi karena beliau yang memang berangkat ke sana. Tetapi soal sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah. Muhammadiyah akan senantiasa menyampaikan sikap dan pandangannya berdasarkan prinsip-prinsip dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia itu, Muhammadiyah akan senantiasa bersikap tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM dimanapun, oleh siapapun, kepada siapapun. Karena itu kami sebut dalam pernyataan pers ini, pelanggaran HAM itu tidak hanya terjadi di Uighur, tetapi juga terjadi di Rohingya, terjadi di Palestina, terjadi di Yaman, dan ini tidak pernah disebut. Kemudian akhir-akhir ini terjadi di India dan beberapa
kawasan yang lainnya. Ini saya kira prinsip yang menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah. Bahkan pelanggaran HAM di Indonesia pun Muhammadiyah juga menyampaikan sikap dan pandangan yang sama. Sebagaimana disampaikan Pak Haidar tadi, soal hak asasi manusia itu bukan semata-mata berkaitan dengan soal agama tertentu, khususnya agama Islam, tetapi soal kemanusiaan. Dan karena itu maka sikap Muhammadiyah terhadap HAM ini adalah sikap yang mencerminkan konsistensi Muhammadiyah dalam melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Saya kira itu jawaban saya. Dan nanti untuk yang perjalanan ke sananya mau dijelaskan sekarang atau nanti Pak Jun? Yang berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum. Kebetulan saya juga perlu cerita sih kalau misalkan di sana tuh pengalamannya seperti apa karena Namanya? Oh maaf, saya Ismi dari majalah bisnis Nikkei Asian Review. Ya saya mau tanya mengenai pengalaman perjalanan ke sananya karena kalau dari beberapa laporan khususnya dari media, mereka melaporkan seperti kunjungan ke sana begitu dipersiapkan. Jadi berbagai tuduhan pelanggaran HAM-nya yang berupa pengurungan dan segala macam itu memang dipersiapkan untuk tidak terlihat gitu. Apakah itu juga yang diterima dari PP Muhammadiyah? Dan tadi sempat disebutkan oleh Pak Ketum bahwa atas kunjungan yang 12 ke sini itu Muhammadiyah kan menyampaikan sikapnya seperti apa untuk bisa membuka akses ke Xinjiang. Sampai saat ini memang belum terjadi, tapi respon positif seperti apa yang dimaksud oleh Pak Ketum tadi? Ya, terima kasih. Silakan. Sekalian aja. Pak, sorry Pak, saya Stanley, wartawan dari Reuters Pak. Saya pengen nanya soal klaim yang dibuat di artikel Wall Street Journal itu bahwa ada satu anggota senior dari Muhammadiyah yang dikutip bilang kalau misalnya tweet itu excellent katanya kalau di artikel itu luar biasa katanya. Apa yang pemerintah Tiongkok tunjukkan soal HAM yang ada di sana. Saya mau tahu itu walaupun nggak harus dikasih tahu itu siapa, tapi apakah itu sejalan dengan dengan pendapat Muhammadiyah sekarang. Dan Bapak, sorry saya nggak nangkep tadi namanya siapa Pak? Yang Siapa? sebelahnya Pak Muti. Ini? Ya. Sorry Pak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Siap. Pak. Bisa nanti atas nama PP Muhammadiyah dan atas nama Majelis Ulama Indonesia. Jadi punya dua posisi. Oke. Pak, waktu Bapak kesana, apakah Bapak melihat ada kecurigaan ada serupa dengan apa yang Mbak Ismi tadi tanyakan? Apakah ada kecurigaan kalau misalnya Cina menutupi sesuatu untuk ditunjukkan ke peserta tur? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Baik. Saya kira sudah ada pertanyaan kepada Pak Junaidi, dipersilahkan. Ini kebetulan Ustadz Ziad juga yang berangkat, jadi nanti biar bisa cerita apa yang terjadi dan apa yang disaksikan di Xinjiang. Dipersilahkan Pak Junaidi dan Mas Ziad. Terima kasih Pak Dr. Abdul Muti. Saudara-saudara sekalian, kami delegasi Ormas Islam Indonesia dari Muhammadiyah, PBNU dan MUI, jumlahnya 15 orang. Masing-masing ormas mengirim 5 orang plus 3 wartawan dari media cetak dan elektronik. Diundang oleh Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia berkunjung ke Xinjiang Autonomous Region. Jadi Xinjiang Uyghur Autonomous Region itu nama yang bakunya adalah SUAR. Sampai kami di Beijing, biasalah kami berkunjung bersilaturahim dengan Bapak Duta Besar. Kemudian ada ceramah malam dan makan malam. Dia pun memberikan sedikit gambaran tentang SUAR, Xinjiang Uyghur Autonomous Region tersebut. Dengan ya secara ringkas beliau mengatakan 22,8 juta penduduk Uyghur itu mayoritas adalah Muslim, sisanya adalah non-Muslim. Ada beberapa suku, ada yang dari suku Han, suku Hui,
dan suku Kazakh, suku Uzbek dan lain sebagainya. Kami bertemu dengan pimpinan CIA, China Islamic Association, yang kebetulan baru, atau Asosiasi Muslim Cina. Dan CIA ini bukan seperti Muhammadiyah, bukan juga seperti MUI, atau tidak sama dengan PBNU, tapi dia perpanjangan daripada pemerintah, karena tidak ada organisasi non pemerintah di Cina. Semuanya harus di bawah kontrol pemerintah Cina. Secara singkat kami sampaikan bahwa saat kami tiba di Urumqi, ibu kota ya Xinjiang Uighur, itu sudah hampir pukul 8 malam. Kemudian jamuan makan malam, kami minta agar wakil ketua Asosiasi Muslim Cina membawa kami untuk sholat berjamaah, ya khususnya sholat subuh. Tetapi oleh beliau dikatakan di sini masjidnya agak jauh dan kami susah untuk membawa Anda ke sana karena suhu udara yang memang sangat dingin, -17. Ya mungkin dia bisa saja seperti itu. Tapi kalau itu adalah permintaan dari tamu kepada sahibul bait, biasanya apapun dituruti. Nah, mulai saat itu kami mulai mencurigai. Masuk kami ke hotel, memang sudah ada direction of kiblah di setiap kamarnya, tapi nampak jelas yang asli dan baru dibikin itu berbeda. Yang seperti Anda temukan di Indonesia dan di beberapa negara Islam, biasanya arah kiblat itu sudah tetap, definitif, jelas. Tapi yang ini besar, kecilnya juga berbeda. Kami mulai curiga. Kedua, yang ketiga, seorang wartawan yang ikut kami ingin membeli rokok. Keluar dia, ini namanya wartawan, akalnya memang banyak. Saya salut ya, walaupun di suhu udara yang minus, dia keluar ingin beli rokok. Ternyata di depan dihadang. Where are you going? Ya, buy cigarette. Ya, give you some cigarette. We have it. Ya, akhirnya oke. Saya mau beli apa lagi? Mau beli minum. Ya, mau beli satu lagi ya untuk membakar rokoknya itu. Oh, saya berikan. Akhirnya dikasih. Kemudian rokoknya dikasih dan juga pembakar rokoknya dikasih. Jadi setelah itu kawan wartawan tadi kembali. Nah, dia sudah kehabisan akal. Seharusnya dia konsultasi dulu kepada ketua delegasi. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Nah, itu yang ya data-data, dua alat bukti kayaknya ya sudah bisa dijadikan sebagai ya barometer. What next? Ya, hari berikutnya pagi-pagi juga itu setelah sholat subuh, ternyata wakil ketua CIA sudah menunggu kami di hotel. Kami dibawa ke museum tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur terhadap masyarakat sipil di Xinjiang. Jadi gambar-gambar yang ditampilkan adalah, saya nggak tahu apakah itu betul kekerasan dilakukan oleh ya saudara-saudara kita dari etnis Uighur atau lain sebagainya, tapi dari nama itu nampak jelas bahwa mereka adalah orang Uighur yang sudah terpapar paham radikal dan sudah melakukan tindak kekerasan kerjasama dengan ISIS. Jadi dari awal sampai akhir 1 jam dijelaskanlah kami ya sedemikian rupa. Nah, kunjungan ke beberapa tempat, masjid, ke Institut Agama Islam semakin meyakinkan kami bahwa sesungguhnya memang ya tidak ada kebebasan beragama. Freedom of religion itu agak susah untuk kita buktikan. Nah, mengapa demikian? Karena konstitusi Cina bab 2 artikel 38 mengatakan, konstitusi Cina mengatakan dengan jelas bahwa
pemerintah Cina memberikan kebebasan kepada warganya untuk beragama dan tidak beragama. Ya, ini bahasa Al-Qur'annya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang tidak ya no problem. Yaitu di Cina. Ya, berbeda dengan konstitusi Indonesia. Ya, karena kita ada yang nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang setelah kami berkunjung ke re-education centers, ya, re-education center adalah penghuni re-education center adalah orang-orang Uighur yang melaksanakan agamanya secara terbuka, demonstratif. Jadi dalam konstitusi dikatakan agama hanya boleh dipraktekkan di ruang tertutup, tidak boleh di ruang terbuka. Maka kalau Anda menggunakan jilbab keluar jalan, itu Anda dianggap radikal. Kalau Anda radikal, maka Anda berhak dikirim ke camp re-education center, dilatih di sana selama 1 tahun agar Anda paham konstitusi Cina dan Anda paham bahasa Mandarin. Karena umumnya orang Uighur tidak paham, tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Jadi selama di re-education 1 tahun tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, makan apa adanya yang disajikan oleh pemerintah. Dan itu under heavy surveillance. Itu CCTV every corner. Jadi kalau sekarang Cina mengembangkan ya artificial intelligence, saya pikir mungkin dia belajar dari situ. Sehingga semua bisa terkontrol. Anda minum, Anda makan, Anda baca apa. Dan Anda tidak diperbolehkan untuk membawa gadget Anda ke sana. Jadi cut off, terputus Anda dengan dunia luar karena Anda sedang dilatih di sana. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau Anda sholat, dianggapnya radikal apabila sholat itu di ruang terbuka. Kalau Anda pekerja di sebuah kantor di sana, hari Jumat Anda ingin sholat Jumat, maka itu dianggap radikal. Oleh karena itu hari Jumat sholat dipenuhi oleh kakek-kakek saja dengan seragam yang sama. Tidak ada anak kecil, tidak ada anak muda. Kenapa? Karena konstitusi. Ya, beragama setelah 18 tahun baru boleh. Jadi kalau seorang ibu mengajarkan anaknya tentang agama di rumah, dianggap radikal. Ini hampir mirip ya dengan daerah sana tuh ya. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi ya, tidak ada, maka Muhammadiyah tidak paham, tidak percaya dengan diradikalisasi ya dan lain sebagainya. Nah, menyedihkan, kami diskusi dengan wakil ketua CIA. Saya bilang bagaimana ini? Ya, Abdul Rakib bilang, jadi sholatnya kita rapel 8 bulan, 1 bulan, 1 minggu. Jadi enak sekali. Jadi kalau orang berada di education center itu dirapel sholatnya 1 tahun, bayangkan aja 1 tahun kali 5 berapa itu. Nah itu versi mereka boleh-boleh saja. Jadi setelah kami kembali, banyak nanti ditambah oleh Mas Riyad. Setelah kami kembali, ternyata ya kami diskusi, kami sampaikan laporan kami itu kepada Menlu Luar Negeri, Ibu Retno. Ada beberapa poin, antara lain ya di poin 3, 4, 5, hampir mirip-mirip. Kami minta kepada pemerintah Cina agar memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah mereka secara terbuka. Ya, karena itu dijamin oleh piagam PBB. Ya, kami serahkan ke Ibu Retno, ada poinnya banyak, 5, tetapi Ibu Retno saya nggak tahu apakah sudah memanggil duta besar Cina atau belum, atau sudah diserahkan atau belum. Kenapa kami tidak mau melakukan presscom? Ya kami ya diskusi dulu dengan Menlu, khawatir nanti menimbulkan pro dan kontra. Kami ya positive thinking, mudah-mudahan Ibu Menlu sudah menyampaikan itu kepada Dubes Cina yang bertugas di Indonesia. Nah, kemudian Dubes Cina juga mengundang kami untuk makan malam, tapi kami belum bisa memenuhi undangan tersebut. Ya, alhamdulillah belum bisa memenuhinya. Seandainya sudah memenuhi undangan malam, justru Wall Street Journal akan menulis yang aneh-aneh.
Yang terakhir, kami tidak terima apa-apa. Ya, bahkan uang yang diberikan untuk minum kopi itu ya dana yang kami habiskan lebih banyak dari ya dana yang diberikan untuk minum kopi di airport. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kami tegaskan, no money, no corruption, nothing. Insya Allah kami ormas Islam tetap istiqomah, tidak akan menjual harga agama dengan ya nilai yang sangat murah. Bisamanin baksin barahima ma'dudah. Terima kasih Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Segum. Saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin. Jadi kita memang diberi kesempatan untuk berkunjung ke beberapa tempat, terutama camp-camp, tepatnya sebenarnya adalah pusat pendidikan dan vokasi. Karena di sana para mahasiswa yang direkrut tadi itu adalah diberi pendidikan dengan aneka macam skill, menjahit, permesinan, pendek kata hampir semuanya lengkap lah selama setahun. Tapi kemudian ada pertanyaan menarik dari kami, para peserta ini diambil dari mana? Itu pertanyaan. Salah satunya diantaranya adalah diambil dari pemuda-pemuda desa. Bahkan ada pengakuan yang juga sudah diwawancari oleh salah satu stasiun yang mengatakan, saya dibawa ke sini karena di kampung halaman kami mempertanyakan mengenai halal haram, mengenai kewajiban sholat dan seterusnya. Itulah yang kemudian dibawa dididik, ada yang selama 9 bulan, ada yang 1 tahun, Pak Yun, dan lebih dari itu. Jadi kalau dari segi physically, dari segi pendidikan memang bagus keterampilannya, tetapi tidak ada ruang untuk diberi sholat. Ketika di Kabupaten Hutan, di pusat pendidikan pelatihan, saya bertanya dengan Bu Wakil Menteri Penerangan yang mendampingi kami. Saya tanya, mengapa tidak ada fasilitas masjid, mengapa tidak ada tempat untuk sholat. Kemudian kata dia, undang-undang negara tidak mengizinkan di tempat publik, di tempat pekerjaan, di tempat pendidikan itu adanya kewajiban sholat. Iya, undang-undangnya seperti itu. Kemudian saya usul, bagaimana kalau negara tidak memfasilitasi, tapi adik-adik para mahasiswa yang ikut dalam pelatihan ini diberi ruang untuk melaksanakan sholat. Ternyata, ini mengganggu. Kemudian saya tanya, hari Ahad, hari Minggu itu adalah libur, silakan mereka pulang ke rumah masing-masing, sholat sepuasnya, ibadah sepuasnya. Kemudian saya bilang, loh bagi orang muslim dari time tuh ada 5 waktu untuk sholat, itu mengganggu kami. Akhirnya kami nego lagi, bisa nggak diberikan kesempatan, oke lah, zuhur dengan asar digabung, dikasih waktu 10 menit, kemudian maghrib dengan isya kasih 10 menit supaya dijamak. Maka di mobil itu kami merumuskan fikih mu'asirah dalam terdesak untuk mengenai sholat. Sampai itu yang kami lakukan. Jadi kalau ada tuduhan misalkan kami ini dibeli itu terlalu merendahkan bangsa Indonesia itu kalau menurut saya. Jadi tidak ada sedikit pun dalam konteks yang terkait dengan itu. Akhirnya kemudian saya buat perbandingan. Mengapa kalau misalkan, mohon maaf, di Rusia kan komunis juga. Mengapa Rusia dibolehkan? Mengapa misalkan di Australia juga boleh, orang diboleh, kata dia. Kemudian yang menjawab justru adalah Presiden CIA China Islamic Association dari Provinsi Xinjiang, Mr. Rokib itu mengatakan, loh, masing-masing negara punya peraturan, kami punya negara punya peraturan sendiri, Muslim di sini punya model sendiri, Anda tidak bisa menganalogkan dengan yang lain. Itulah jawaban dari justru Presiden Muslim, justru kami di sini. Lah, jadi kemudian memang ada beberapa hal yang kalau kita amati terletak pada tadi itu ruang sholat tidak diberikan ruang, kemudian makanannya halal dan haram tidak ada diberikan kesempatan. Kami juga ketika di Kabupaten Gresik dengan Mr. Ali itu adalah salah seorang istilahnya ketua MUI-nya lah, Majelis Ulamanya sana, kami juga bertanya. Jadi kalau karena supaya tidak terdeteksi, kami pakai bahasa Arab dengan mereka supaya untuk bisa mengorek. Jadi kami banyak bertanya, termasuk ada siswinya yang di Kasgar. Saya tanya, apakah Anda muslimah? Yes, kata dia. Are you praying? Dia menjawab no or forbidden. Jawaban dia adalah forbidden, dilarang. Berarti dalam konteks ini, you can read Al-Quran? Yes, I can, kata dia. But forbidden to read to no, kata dia. Jadi ada kesempatan tadi. Lagi-lagi kami setiap selesai tempat ini, kami ber-15 ini berunding dan bersama 3 wartawan yang menyertai kami untuk merumuskan, untuk kita sampaikan kepada di distrik, pemerintah distrik, dan juga sampai tingkat gubernur. Bahkan Pak Muhyiddin ya, ketika hari terakhir bersama Mr. Dakir, Gubernur Xinjiang, juga kita sampaikan ada 8 poin yang terkait masukan Indonesia, dan terakhir dipimpin oleh Pak Muhyiddin, Ketua Delegasi, menyampaikan, Bu Menlu, inilah diplomasi umat Islam Indonesia sebagai bagian dari solidarity. Kemudian kita sampaikan, ini adalah semata-mata misi kemanusiaan yang kemudian sama-sama di depan hukum. Saya kira itu Pak Sekung.
sudah clear ya, sudah jelas ya. Ini yang menjelaskan adalah orang-orang yang saya kenal betul sebagai jujur lahir dan batin. Dua-duanya ini bukan politisi tapi ulama, dan karena itu maka yang disampaikan beliau itu adalah sesuatu yang benar adanya, dan karena itu maka penjelasan beliau mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan menjernihkan berbagai persoalan yang selama ini berkembang di masyarakat. Saya kira begitu. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin bisa kepada Pak Profesor Suyatno. Ya, mungkin kalau tidak ikut mungkin nanti bisa berangkat lagi sama rombongan wartawan yang sekarangnya ada di kantor PP. Saya kira demikian, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.